3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi dengan Ibu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa bersama-sama. Silakan ketua kelas memimpin pembelajaran. Memimpin berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sebelum ibu juga memulai pembelajaran, coba kalian lihat di sekeliling kalian, apakah ada teman kalian yang tidak masuk pada pagi hari ini? Oke, kalau tidak ada, langsung saja ya ibu mulai pembelajarannya. Pada pagi hari ini ibu akan menjelaskan materi tentang, ya benar sekali, sifat tercela pada manusia. Ada berapa anak-anak yang akan ibu bahas pada hari ini? Ya, ada 4. Yang pertama, Anania, putus asa. Ya, yang ketiga, godok, dan juga tamak. Anania, apa sih yang dimaksud Anania itu? Ya, benar sekali. Anania itu sama dengan egois, anak-anak. Ya, kata lain daripada Anania dalam bahasa Indonesia adalah egois, di mana dia menganggap diri dia itu lebih baik dan suka meremehkan orang lain. Kalau untuk putus asa sendiri apa anak-anak? Putus asa, putus harapan, bersama. Bukan putus cinta ya anak-anak, bukan. Putus asa itu dimana seorang setelah gagal melakukan sesuatu takut untuk mengulanginya kembali, seperti itu. Contohnya kemarin Mbak Siska baru aja ikut olimpiade tapi belum bisa masuk ke, ya belum bisa lolos ke provinsi. Setelah itu dia takut untuk mengulanginya lagi, takutnya gagal. Itu kesalahan anak-anak. Yang benar adalah setelah kita gagal, kita berusahanya lebih keras lagi, seperti itu. Setelah itu ada godok. Godok itu apa? Godok, ya memang sifat tercela. Nama lainnya apa dalam bahasa Indonesia? Ya, godok itu sama dengan marah, nesu, seperti itu. Bersumber daripada diri kita sendiri ketika kita tidak bisa menahan emosi. Contohnya ketika kesenggol gitu ya, nyangkut atau nyenggol-nyenggol lah, seperti itu loh. Itu namanya godok. Lalu yang terakhir ada tamak. Tamak itu sama dengan tidak puas. Tidak puas, selalu merasa kurang saja, berarti itu apa? Ya, namanya rakus, seperti itu ya anak-anak. Rakus, tamak itu sama dengan rakus. Terkadang begini ya anak-anak, tamak itu bisa sampai memakan punya orang lain, bukan haknya itu diambil. Itu namanya rakus, seperti binatang ya. Seperti apa? Ya benar sekali, monyet. Lalu kenapa toh Bu Anania ini harus dihindari? Anania ini sangat berbahaya loh anak-anak. Kalau kita pelihara sifat Anania, maka kita bisa menjadi orang yang sombong, kikir gitu, suka menyepelekan orang lain, seperti itu. Lalu kalau putus asa Bu, ciri-ciri orang yang putus asa itu bagaimana? Ciri-ciri orang yang putus asa itu yang pertama, dia itu tidak mau mengulangi perbuatannya lagi. Maksudnya bagaimana? Setelah gagal, gak mau berusaha lagi, ya wes sampai di situ tok perjuangannya, seperti itu. Selain itu, tidak bersemangat dalam kehidupan sehari-hari, itu cuma loyo, ya udah namanya juga putus asa, males mau ngapain, seperti itu. Murung kok, kemarin aku udah berusaha padahal usahanya cuman segitu. Itu namanya orang yang putus asa. Dan dikit-dikit kadang marah kalau yang nggak bisa menahan emosinya. Lalu godok. Bu, kenapa Bu godok itu harus dihindari? Coba kalau kalian punya teman, terus teman kalian nesuan, bagaimana? Pasti hati kalian juga akan ikut tersakiti. Makanya godok itu harus dihindari. Lalu kalau
Bayangkan saja Cah, kalau di kelas ini semuanya tamak. Terus kalau bukan uangnya terus diminta. Pokoknya rakus banget, bayangin aja. Ayo. Susah toh, orang lain itu yang tidak tamak akan susah karena miliknya diambil seperti itu. Bahaya ananya itu apa, Bu? Bahaya ananya bagi orang lain yang pertama, menimbulkan kekecewaan di hati orang lain. Bayangkan saja, orang kalau kita remehin pasti akan kecewa. Yang kedua apa? Ya, merusak hubungan persaudaraan. Ketiga, hampir sama, yaitu memutuskan tali silaturahmi. Yang keempat, dijauhi dalam pergaulan. Soalnya apa? Orang kalau suka ngeremehin orang lain, pasti orang lain tidak akan senang dengan mereka, begitu. Yang kelima, kaku dalam pergaulan itu kaku, Cah. Tidak jarang lah, maksudnya mau bersosialisasi dengan temannya, apalagi kalau tahu temannya itu cuma orang biasa, karena kan tadi sifatnya meremehkan. Lalu apalagi menimbulkan kebencian. Orang lain itu benci, Cah, masih nggak diungkap nih kepada kita, mereka itu batin. Kok ada orang yang seperti itu. Lalu selanjutnya apa? Berdosa kepada Allah. Kok bisa, Bu? Loh, kita itu semua ciptaan Allah, semuanya ini ciptaan Allah, makanya kita harus sama-sama berbuat baik terhadap ciptaan Allah. Kalau kita tidak bisa menghargai, bayangkan saja kita punya bunganya itu menurut ciptaannya itu sudah bagus, sudah baik, porsinya segitu. Terus kita ngenyek yang punya, Mbak, punya sama nok jelek, bagus punya saya lah. Ini orangnya pasti akan merasa tersakiti, Cah, sama kayak Allah. Tapi sebenarnya itu hanya pengkiasan saja biar kita tidak mudah meremehkan orang lain, seperti itu. Bahaya putus asa itu apa, Bu? Kan nggak tahu dong bahaya putus asa. Buat diri sendiri, buat kalian, buat yang merasakan ya. Bahaya putus asa itu nanti kita itu tidak bisa berpikir positif. Akhirnya bisa stroke, bisa sakit gitu loh. Karena apa? Pikiran. Karena sedikit-sedikit putus asa. Padahal rahmat Allah itu banyak ya, melimpah. Hanya saja kita itu masih disuruh ikhtiar seperti itu. Lalu ada apa lagi, Bu? Susah? Ya, susah mencapai apa yang diinginkan karena putus asa, dikit-dikit putus asa. Halah, Bu, sudahlah sampai segini saja loh. Jangan seperti itu, apalagi kalian seorang pelajar. Bu, kalau bahaya godok itu apa, Bu? Godok yang marah-marah itu, Bu, hampir sama dengan Anania tadi, mengecewakan orang lain. Orang lain ini loh merasa sakit hati, begitu loh, Cak. Terus apalagi? Tidak bisa berpikir dengan tenang. Bayangkan saja kalau kalian marah-marah, apa bisa tuh kalian itu berpikir dengan baik? Pasti bawaannya itu semua orang tuh ingin diomeli ya, seperti itu. Terus apalagi? Ya, kalau kita marah-marah bisa menyebabkan darah tinggi. Siapa tadi yang menjawab? Pinter banget. Terus ya, setiap godok itu akan menimbulkan materi. Kalian tahu nggak, biasanya ada orang yang kalau marah itu bandingin sesuatu. Coba kalian punya HP, tiba-tiba lupa nggak sengaja banting karena marah, kan rugi materi. Kita harus beli lagi, harus dandak nih, ya toh, seperti itu. Selain itu, Bu, kalau tamak ada bahayanya apa enggak, Bu? Ada. Jadi tadi yang sudah Ibu bicarakan bahwa tamak itu merugikan diri sendiri dan orang lain. Kalau merugikan diri sendiri itu apa? Tidak disenangi dalam pergaulan. Kok ada ya zaman sekarang itu orang yang tamak, padahal cari uang itu udah mudah, cuma kadang mager. Seperti itu loh, Cah. Nah, ada yang ditanyakan lagi tentang pembelajaran pada pagi hari ini? Baik, kalau sudah, mungkin ya segitu aja ya pertemuan kita pada kali ini. Ada yang tahu kesimpulannya pada pagi hari ini apa? Ya, silakan Mbak Elma menjawab. Iya, benar sekali Mbak Elma. Benar, apa yang dikatakan Mbak Elma, bahwa kesimpulannya pada pagi hari ini kita harus menjauhi 4 tadi ya, 4 sifat tercela.
agar kehidupan kita itu lebih baik lagi. Seperti tadi apa? Ananiyah, ya kan? Ananiyah. Terus putus asa, wadab dan juga tamak. Apalagi kita masih kalian masih pelajar. Kalian harus benar-benar menjaga etika kalian. Karena kan setiap hari kita bertemu dengan orang lain. Selain itu, kita diutus Allah juga menirukan sikapnya Nabi, gitu. Sikapnya Nabi itu kan baik-baik. Kenapa Bu? Kan Nabi Muhammad itu Nabi, sedangkan kita hanya manusia biasa. Salah kalau kita bilang seperti itu. Justru Nabi itu diturunkan ke bumi untuk memperbaiki akhlak kita. Kita harus semaksimal mungkin ya, semaksimal mungkin merubah diri kita agar bisa menjadi baik. Tapi kalau belum bisa ya berusaha lagi. Ingat, no putus asa. Baik. Mungkin pembelajaran ibu cukup ya dan di sini. Besok kita akan adakan ulangan karena materi sudah ada 2 bab kan, 2 bab, dan ibu ingin tahu seberapa kalian memahami materi dari itu. Seperti itu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alaikumsalam. Oh iya, kita belum berdoa. Ayo kita berdoa bersama-sama dulu ya anak-anak. Silakan ketua kelas memimpinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wa'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya anak-anak, jaga kesehatan karena minggu depan kita akan ulangan 2 bab ya, bab akhlak terpuji dan akhlak tercela. Terima kasih.